Ya, kita masuk dalam doa ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau bawa kami ke dalam hadirat dan satu waktu yang kami dibawa ke dalam satu pengenalan akan siapakah Engkau sebenarnya. Dan kami juga mengerti tentang Kristus yang kepenuhan Allah sekarang bisa menjadi nyata dan kami bisa melihat, mendengar, dan juga mewarisi semua perkataan, pengajaran yang sudah lewat ribuan tahun yang Tuhan pelihara, dan dengan kitab suci, khususnya melalui firman-Mu, melalui Injil, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, dan juga kitab-kitab suratan yang lain, kami percaya Tuhan bahwa itu akan memperjelas bagi kami bahwa pusat daripada seluruh firman Tuhan adalah mengenal Kristus, mengenal akan siapakah kerajaan Allah itu sebenarnya, yang memerintah, yang mengontrol. Kami hari ini akan belajar apa tujuan Engkau datang dan kepada siapakah Engkau datang. Tuhan ajar kami supaya kami bisa mengenal dengan sebaik-baiknya, baik konteks budaya saat itu, tempat tinggal Tuhan Yesus dan sekitarnya, serta hal-hal yang penting dalam lingkungan, baik itu lingkungan politis, lingkungan agama dan kerohanian, ibadah, serta lingkungan kondisi masyarakat sosial. Terima kasih Bapa, bawalah kami dalam pengetahuan, pengenalan akan Kristus yang bawa kami mendapatkan satu sukacita besar bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh doa kami ini. Amin. Oke, hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting ya, yaitu siapakah sebenarnya yang menjadi sasaran dari Tuhan Yesus ya. Dan banyak orang-orang yang merasakan bahwa bangsa Israel itulah menjadi sasaran yang utama. Nah, nanti saya akan membawa kita ke dalam satu kondisi, situasi kenapa Tuhan Yesus itu harus datang. Dan kondisinya itu adalah kondisi yang betul-betul ada satu pengharapan yang sudah hampir punah, hampir pupus ya. Harapan apa? Harapan datangnya Mesias. Dan di sini kita akan melihat, dan dari mana kita tahu, saudara, ini kondisi bagaimana bangsa Israel yang dibuang oleh Tuhan 70 tahun dan kemudian dibiarkan Tuhan, nah mulai akhir kitab Maleaki itu yang terakhir dari kitab Perjanjian Lama, dan setelah itu Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel. Dan itu merupakan satu waktu yang hampir dalam sejarah bangsa Israel, sejarah umat pilihan Tuhan, khususnya bangsa Yahudi ini, tidak pernah Tuhan itu berdiam begitu lama. Ya, jadi kalau Tuhan itu berdiam dan waktunya tuh berdiamnya tuh bukan cuma sekali dua kali, satu hari sampai setahun, setahun 2 tahun, dan ini kalau sampai lama sekali, setelah itu pasti ada maksud Tuhan. Dan puncak dari penantian itu adalah Tuhan menyatakan dirinya dan Mesias itu datang. Nah, ini penting sekali ya. Nah, kita akan melihat dari firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas pasal 4 ya. Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Nanti saya akan beritahukan kenapa Tuhan Yesus tidak meneruskan menggenapi kitab Yesaya ini ya, yang ada dalam Yesaya 61 itu. Tuhan Yesus berhenti tepat pada saat kalimat selanjutnya dalam Yesaya itu adalah kalimat murka Allah, hukuman. Yang minggu kemarin saya jelaskan bahwa Yohanes Pembaptis melihat bahwa inilah waktu untuk bertobat. Inilah waktu bahwa kamu sudah tidak bisa main-main lagi, dan inilah waktu kamu harus datang pada Tuhan. Kalau tidak, maka dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa kapak yang tersedia itu akan menebang engkau. Dan jika engkau tidak menghasilkan buah, tidak bertobat, dalam arti gitu ya, dan tidak kembali pada Tuhan, maka kamu akan ditebang dan kamu akan dibinasakan, kamu akan dihukum, dan pengadilan atau penghakiman Allah akan datang kepada kamu dan kamu tidak bisa lari dan tidak ada waktu lagi. Nah, itu. Jadi penekanan Yohanes adalah dia menekankan pada kata-kata Yesaya yang terakhir tentang penghukuman Allah, pengadilan Allah, penghakiman Allah. Sedangkan Tuhan Yesus, dia membaca dan memulai dengan Yesaya pasal 61 ayat pertama yang juga sama dengan Lukas pasal 4 ayat 18 yang nanti kita akan baca. Ya, jadi ini latar belakangnya. Nanti saya akan beritahukan. Coba perhatikan, ya.
Lukas 4 ayat 16. Yesus ditolak di Nazaret. Nah, kata Nazaret ini adalah satu kalimat yang penting sekali. Kenapa penting? Nazaret itu adalah tempat di mana Yesus dibesarkan. Ya, ini jelas ya. Sampai dia nanti dewasa, dia berada di sana. Dan dia harus ke Bethlehem, waktu dia kecil itu ke Bethlehem untuk sensus. Ya, sensus itu artinya ada penanggalan kembali, terus mendata kembali siapa penduduknya, keluarga dari mana, itu di sensus ya. Nah itulah, sensus itulah menunjukkan bahwa silsilah Tuhan Yesus itu juga didapat dari sensus ini. Di dalam Matius dan Lukas ada silsilah Tuhan Yesus, di dalam kitab Injil Matius dan Lukas itu ada silsilah Tuhan Yesus. Nah itu diambil di mana? Waktu Tuhan Yesus sensus di Bethlehem, dan dia berada di sana beberapa waktu dan kembali lagi ke Nazaret. Jadi dari Nazaret dia turun dan kembali ke Nazaret. Nah, terus di sana kita melihat bahwa dia besar sampai umur 30 tahun, masa hidupnya ada di Nazaret. Maka disebut sebagai ia berasal dari Nazaret. Ia orang Nazaret. Termasuk salib yang ditulis dengan papan INRI, Yesus orang Nazaret dari Nazaret, raja orang Yahudi, ya Rex, ya jadi raja orang Yahudi. Nah itu INRI di atas. Dan dimasukkan di situ Nazaret, orang Nazaret. Nah kenapa Nazaret penting? Nanti saya bahas sedikit ya, beberapa poin penting. Nah di sini saya bacakan. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Jadi masa hidupnya di sana, ya puluhan tahun di sana. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, sinagoge ini ya, bukan bait Allah ya, ini sinagoge, ibadat kecil. Kalau orang Islam langgar, ya masjid yang kecil itu, bukan masjid yang agung besar. Di sana dikatakan dia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, saudara perhatikan ya, pembacaan Alkitab di sinagoge itu sudah diatur. Sedemikian patennya, aturan itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dan itu berrotasi ya, jadi bergiliran gitu. Tadi ayatnya berapa itu mereka sudah atur. Dan tepat Tuhan Yesus datang dan hari itu waktunya dia membaca dan diberikan pada dia adalah kitab Yesaya. Ya, kitab Yesaya ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas Alkitab itu ya. Jadi dia tidak memilih. Itu berasal dari imam-imam yang ada dan sudah dirancang, dan persis dia datang, dia menggenapinya, dan dia mengatakan kalimat yang betul-betul sudah dialami oleh dia waktu dibaptis. Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan datang itu, Roh Kudus datang, dan dalam baptisan itu kita tahu bahwa Yesus betul-betul disertai dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi dikatakan di sini, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, dia kemudian membaca ini ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi Roh Kudus ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi Roh Kudus itulah yang mengurapi Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik, Injil, Evangelion. Menyampaikan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita. Jadi bukan kabar penghakiman, bukan kabar tentang penghukuman, bukan kabar tentang pengadilan Tuhan. Yang seperti dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi ini ada perbedaan ya. Perbedaannya apa? Yohanes Pembaptis mengajarkan Allah akan murka, Allah akan mengadili engkau, Allah marah kepada kamu, Allah akan membasmi kamu, akan membinasakan kamu. Sedangkan Tuhan Yesus, dia membuka itu, dan apa yang dia baca, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, keselamatan, kabar sukacita, pengampunan, kasih Allah, belas kasihan Allah, dan itu dikabarkan. Jadi katakan kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, ya dikatakan ya, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi orang-orang yang ditawan, orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang diperbudak oleh Romawi, orang-orang yang diikat oleh peraturan Romawi, yang ketakutan Romawi, dan semua rakyat itu diikat dengan perbudakan, dan mereka ditawan dengan kuasa yang luar biasa. Jadi yang pertama kepada orang miskin, yang kedua kepada
orang-orang tawanan. Dan tujuan Tuhan Yesus adalah membebaskan. Dia pembebas, pelepas membebas. Jadi liberator. Ya, jadi membebaskan, orang yang memerdekakan. Dan yang ketiga, perhatikan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ini yang ketiga. Penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Jadi kepada orang tawanan dan penglihatan pada orang-orang buta dan membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan dia berhenti di sini, Sir. Apakah Yesaya berhenti di situ? Enggak, Yesaya masih ada banyak. Ayat-ayatnya masih banyak di sana. Ya. Tapi Tuhan Yesus menghentikan bacaan Yesaya itu berhenti di sana. Tahun rahmat Tuhan dijeda oleh dia. Dan kemudian dia menyatakan, ini loh tahun rahmat Tuhan. Dengan kedatanganku, sampai nanti akhir zaman, ini adalah tahun rahmat Tuhan. Bagi Yohanes Pembaptis, bahwa tujuan Tuhan Yesus datang adalah untuk bangsa Israel. Bangsa Israel kalau tidak bertobat, udah selesai. Tapi Tuhan Yesus nggak seperti itu. Bangsa Israel tidak mau bertobat, keras hati, keras kepala, maka tahun rahmat Tuhan bagi segala bangsa dibuka oleh dia. Nah, ini tujuannya. Ini yang ditolak oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan bangsa Israel. Kenapa? Karena ini meleburkan dan mencairkan serta meniadakan keistimewaan bangsa Israel dan bangsa yang dikhususkan, bangsa yang diistimewakan, bangsa yang diikat oleh Tuhan, bangsa yang mendapatkan hukum Taurat, bangsa yang mendapatkan kekuatan daripada sunat perjanjian Tuhan, bangsa yang disertai oleh Tuhan, mendapatkan keistimewaan dan mendapatkan nabi-nabi yang luar biasa dan mendapatkan kerajaan, mendapatkan bait Allah, dan Yerusalem menjadi pusat daripada seluruh pemerintahan Allah yang ada di muka bumi. Dan ini keistimewaan semua yang ada dalam diri bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah itu menjadi dilebur. Jadi keistimewaannya ini itu akhirnya dilepas oleh Tuhan dan dibagikan kepada seluruh bangsa lain. Bukan berarti bangsa Israel tidak mendapatkan, ya. Bangsa Israel juga mendapatkan. Karena kamu nggak mau, ya saya buka untuk bangsa lain. Kamu tetap yang mau akan mendapatkan, yang tidak mau, dan Tuhan buka pada yang lain. Ini tujuan daripada Yesus datang ke dunia adalah untuk ini. Dikatakan untuk memberitakan pembebasan, orang tawanan, orang buta, orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, perhatikan ya. Tahun rahmat Tuhan itu adalah tahun Yubelium, Yobel. Apa artinya tahun Yobel? Bahwa seluruh kepemilikan yang ada, tanah, ataupun tumbuhan, ataupun apapun, dikembalikan kepada pemiliknya. Saudara ngerti nih ya maksudnya Yobel ya? Jadi seluruh tanah, seluruh hidup manusia kembali kepada pemiliknya. Kalau tanah ini kembali kepada pemilik asalnya. 12 suku Israel dibagi tanah-tanah itu kan. Sekarang disewakan, dijual. Dan setelah 50 tahun, tanah yang dijual, tanah apapun itu kembali kepada pemiliknya. Atau hak guna pakai. Gitu kan. Jadi seluruh yang ada di Israel itu tidak bisa diperjualbelikan. Dan 50 tahun itu dikembalikan pada keturunan yang memilikinya. Suku apa yang memiliki, bangsa apa yang memiliki, itu mereka mendapatkan kembali. Dan ini cara Tuhan menegakkan keadilan. Cara Tuhan yang menyatakan bahwa inilah tahun rahmat. Mengembalikan seluruhnya kepada pemiliknya, kepada Tuhan sendiri yang memiliki segala sesuatu. Dan termasuk bangsa-bangsa lain yang sudah keluar gitu kan, akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Nah, itu kapan dipanggilnya? Di tahun Yubelium, tahun rahmat Tuhan. Nah, kita akan pelajari. Ya, kita pelajari. Coba kita lihat di dalam Yesaya 61. Saya bacakan ya. Yesaya 61 ayat 1 demikian. Ya, roh Tuhan Allah ada padaku. Sama kan? Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Sama. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Nah, ini ada perbedaan. Orang-orang miskin kan? Dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, orang yang tertawan, tertindas gitu kan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dan ini mirip sama. Kondisinya sama. Cuma perbedaannya adalah kondisi pada waktu Yesaya adalah pembuangan. Sedangkan kondisi pada waktu Tuhan Yesus adalah dijajah oleh bangsa Romawi yang jauh lebih kuat, lebih dalam, dan mereka dijajah 5 bangsa besar.
mulai dari Babilonia, Media Persia dan kemudian bangsa yang dari mana ini? Kastim, ya kan? Terus kemudian bangsa-bangsa yang lain seperti Filistin dan semuanya banyak sekali yang itu kan. Dan terakhir itu adalah saudara Romawi. Romawi nanti dilanjutkan dengan Yunani. Ya, Romawi ini. Nah, Romawi inilah yaitu 5 bangsa yang besar yang mengikat bangsa Israel, yang memperbudak bangsa Israel. Coba bayangkan, mulai dari awal Nebukadnezar sampai kepada Romawi, bangsa Israel itu menantikan pelepasan juru selamat dan mereka sudah turunan ratusan tahun, dari tahun 70 sampai ditambah 430-400-an, kira-kira 500 tahun mereka menantikan janji Tuhan, kelepasan pembebas juru selamat yang akan Tuhan kirim, dan mereka kehilangan pengharapan. Jadi seolah-olah mereka tuh udah. Terus muncullah Tuhan Yesus. Muncullah Yesus dari Nazaret yang melakukan banyak mujizat dan pengajarannya itu. Wah, saudara, itu memukau orang-orang dan menarik orang-orang dan kuasanya luar biasa. Wah, mereka langsung mengharapkan inilah Mesias. Dan memang betul dia Mesias. Cuman masalahnya adalah Tuhan Yesus Mesias bukan seperti yang dipikirkan oleh Yohanes Pembaptis, yang membebaskan dia, yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, yang membebaskan bangsa Israel dari seluruh hal-hal yang bersifat perbudakan ini, yang dijajah semuanya, yang pokoknya nggak bisa apa-apa, mereka kehilangan kemerdekaan, kehilangan kebebasan, mereka nggak bisa apa-apa, yang semua diatur oleh Romawi, dikuasai Romawi, dan mereka sering diminta untuk penduduknya untuk dipekerjakan dan menjadi pekerja rodi, dipaksa, dan mereka nggak bisa apa-apa. Jadi itu bukan 1 tahun, 2 tahun. Turunan demi turunan, dan itu ratusan tahun. Maka bayangkan mereka merindukan akan juru selamat Mesias itu dalam sekali. Jadi papanya ngomong ke anaknya, anak ke cucunya, cucu ke cicitnya, dan kemudian sampai ke wah turunan nggak habis-habis. Terus kapan kita menerima juru selamat? Saudara, dan di sini dikatakan ayat yang ke-2, ya, Yesaya 61 ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus berhenti. Padahal kalimat ini masih ada lanjutannya, bukan titik, tapi lanjutan, nggak ada komanya. Di Yesaya 61 ayat 2 dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Dikatakan hari pembalasan Allah kita. Untuk apa? Untuk menghibur semua orang yang berkabung sekarang. Mereka sedih, mereka berteriak pada Tuhan, mereka memohon pada Tuhan, mereka menangis, mereka mengerang dari turunan ke turunan, mereka menangis di hadapan Tuhan, menuntut keadilan, menuntut shalom, damai dari Tuhan. Dan dikatakan di sini, ayat selanjutnya, saudara, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu. Ya, perhatikan, saudara. Jadi mereka menginginkan abu itu, duka cita, kematian, hidup yang gak ada gunanya itu bisa menjadi hidup yang diganti dengan kekuatan yang luar biasa dan ada perhiasan yang sukacita. Saudara, ini yang diharapkan situasi itu, pembalikan suasana. Satu kuasa raja yang hebat sekali. Maka Tuhan Yesuslah cocok. Cocok untuk apa? Dia punya kuasa. Dia bisa ngusir setan. Dia bisa menenangkan ombak. Dia bisa melakukan semuanya. Dan dia tepat menjadi raja. Maka waktu di dalam perarakan Yesus di dalam hari Paskah itu, maka Yesus diarak untuk apa? Dijadikan raja. Hosana, Hosana. Itu seluruh rakyat yang ada, ribuan dan bahkan dilihat jutaan orang, Tuhan Yesus diarak itu. Mereka memuji dia adalah juru selamat Mesias. Kristus itu. Dan mereka memuja dia, dan setiap orang-orang datang, keluarga datang, itu memberikan kain yang terbaik dan dilewati untuk sang raja. Bayangkan, saudara, itu berapa kilo, saudara? Ya, berapa kilo itu? Dari daerah tempat daripada itu sampai kepada ke Yerusalem itu. Jadi di depan pintu Yerusalem itu Tuhan Yesus turun dan dia menangisi Yerusalem. Ya, jadi ini adalah satu pemandangan yang
Ironis sekali dan sangat terbalik sekali. Padahal dia memang adalah Mesias, tetapi yang diharapkan oleh rakyatnya, diharapkan bangsa Israel, dia dijadikan raja Mesias yang perkasa, yang hebat, yang membebaskan, yang kemudian kuasanya dengan kekuatan militernya gitu kan, dengan kehebatannya, keilahiannya itu, dia suruh menghantam semua tentara Romawi dan menghancurkan semuanya, dan dia berdiri, dia menjadi raja, dan rakyatnya kemudian dibebaskan. Saudara, kenyataannya nggak seperti itu. Ya. Dan apa yang dikatakan di sini, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi mereka kemudian semangatnya sudah nggak ada, saudara. Harapannya sudah pupus. Ya istilahnya itu tinggal cuman sumbu yang kecil gitu kan, yang cuman ya tinggal cuman sisa-sisa api. Kalau kita bakar kan ada sisa-sisa api yang cuman kecil itu kan, atau boleh katakan bulu patah terkulai itu. Dan dikatakan di sini supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, hancur lebur itu, ratusan tahun, ya, hampir setengah 1.500 tahun. Dikatakan mereka akan membangun reruntuhan berabad-abad dan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu kembali sebagai petani tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti daripada kamu mendapat malu 2 kali lipat, sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, yang dihina, dicaci maki. Wah, pokoknya itu bangsa Israel bangsa yang luar biasa tinggi, menjadi bangsa sampah, bangsa yang kotoran, diludah dan semuanya. Kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaan. Ini janji Tuhan. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi denganmu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati. Ya, saudara, kita kembali ke dalam Lukas pasal 4 tadi ya. Kita lihat Lukas pasal 4. Jadi saudara perhatikan, kenapa Tuhan Yesus menghentikan pada saat pasal yang ke-16 dan dikatakan pada rahmat Tuhan pasal 19. Sudah dikatakan bahwa untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pembalasan murka Allah, pengadilan Allah, Tuhan Yesus tidak lanjutkan. Nah, ini rahasianya. Ya. Kenapa rahasianya? Karena saudara-saudara perhatikan. Jadi tujuan Tuhan Yesus sebenarnya adalah bukan untuk menghakimi. Dia mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang bukan untuk mencari orang benar. Jadi mengadili orang bukan. Aku datang mencari orang berdosa. Aku datang untuk mencari orang sakit. Dan di sini, saudara, saya berikan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang bukan. Ya, dikatakan bukan. Ya, di sini. Nah, aku datang untuk apa? Bukan untuk. Saudara, yang pertama yang saya catat ini ya, Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dia datang bukan memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Dia akan datang memisahkan orang, bukan mendamaikan orang dengan dunia. Dia mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Ya, secara eskatologis, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara, ini semua maksud kedatangannya itu apa? Ya, kita tahunya kan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa gitu kan. Ini dari perkataan Tuhan Yesus sendiri, dia sendiri yang mengatakan. Jadi aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, bukan memanggil orang benar, bukan memanggil orang yang sehat, tetapi orang-orang yang sakit. Dikatakan di situ. Ya. Bukan orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Dan dia adalah seorang yang akan mencari orang-orang yang miskin, orang-orang tertawan, orang-orang tertindas, orang-orang yang di dalam keterpurukan. Dan itu tujuan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang untuk siapa? Saudara, bukan untuk ahli Taurat, bukan untuk orang Farisi.
Tuhan Yesus datang bukan untuk pendeta, bukan untuk penginjil. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Siapakah orang berdosa? Itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang miskin di hadapan Allah. Dan dikatakan di dalam pengajaran khotbah di bukit tentang 8 kata berbahagia. Nah, itu yang Tuhan cari. Yang Tuhan akan berikan keselamatan, Tuhan berikan anugerahnya. Dikatakan dengan jelas bahwa aku datang bukan untuk mencari dan memanggil orang berdosa supaya bertobat, gitu ya. Orang benar supaya bertobat. Orang benar nggak perlu bertobat, tapi orang berdosa. Dan ini tujuan dari siapa? Tujuan dari Tuhan Yesus. Ya, tujuan dari Tuhan Yesus. Dan ada 3 hal yang penting yang disasar oleh Tuhan Yesus, yaitu yang pertama adalah orang yang miskin, orang yang melarat secara materi, orang yang menjadi simbol daripada orang yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa punya kekuatan apa-apa, yang betul-betul tidak memiliki apapun yang diandalkan, baik tenaganya, baik kepintarannya, baik yang dia punyai, dia tidak punya kekuatan secara ekonomi, secara intelektual, dan kemampuan berpikir, berpendidikan juga mereka nggak bisa. Jadi mereka tahu bahwa mereka sadar bahwa mereka memiliki segala banyak hal yang tidak bisa mereka andalkan. Dan orang-orang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang mengandalkan semua kepada Allah. Dan mereka hanya mengandalkan kepada siapa? Mengandalkan kepada orang-orang yang lebih berkuasa. Ya, orang-orang yang lebih berkuasa. Oke. Nah, setelah di sini kita akan belajar ya. Belajar apa? Perhatikan, Nazaret ke Yerusalem. Ini petanya saya kasih ya. Nazaret ke Yerusalem. Itu jaraknya Yerusalem ke Nazaret itu 2 jam. Lebih ya nggak sampai 5 menit. 2 jam 5 menitan. Itu ditempuh kalau kita naik mobil ya. Sekarang naik mobil itu 145 kilo. Naik mobil itu 2 jam. Dan kalau jalan kaki, saudara, jalan kaki 2 hari. Saudara. Jadi kalau jalan kaki 2 hari, lebih dari 30 jam lebih. Ya, apalagi kalau kita masih ingat waktu ke Bethlehem itu kan masih dalam posisi Yohanes, Yusuf dan Maria kan masih punya anak kecil, masih bayi gitu kan. Nah itu lebih lama, so. Jadi minimal itu 2 hari lah kira-kira gitu kan, lebih bisa 3 hari kalau berhenti. Jadi Yerusalem ke Nazaret itu adalah menunjukkan satu kepentingan dan hal-hal peristiwa-peristiwa tentang Nazaret itu apa sebenarnya. Ya. Apa arti Nazaret? Saudara, dari kata Nazaret itu dari kata ini, saudara. Ya. Arti Nazaret. Ini, ya. Bahasa Ibrani-nya ada 3 membentuk kata Nazaret. Itu adalah nun, sadik, dan resh. Resh itu RKR itu ya, Nazaret gitu kan. Nah, cuman masalahnya adalah waktu disebut Nazaret, semua orang itu menyebutnya Zain. Zain itu dalam bahasa Ibrani itu Z ya, Zain. Padahal di dalam aslinya, Nazaret aslinya itu bukan Zain, tetapi sadik. Artinya, surah itu arti daripada keadilan. Ya, jadi keadilan. Nun, sadik, dan res. Nah, saya tidak bahas tentang satu perkata ini ya. Ada gematria, ada ilmunya sendiri. Nah, yang saya bahas adalah kenapa Yesus identitasnya selalu dikaitkan dengan Nazaret. Berasal dari Nazaret, dibesarkan di Nazaret. Dan kemudian para malaikat datang di kota Nazaret. Memberitahukan kepada Maria dan Yusuf. Dan yang kedua, di Yerusalem. Di rumah Yerusalem, rumah doa, bait Allah. Jadi 2 tempat ini ya, 2 tempat. Dan yang ketiga adalah, saudara, padang belantara. Bagaimana gembala-gembala melihat langsung ke surga dan melihat malaikat-malaikat nyanyi. Dan ini ada 3 tempat itu. Dan semua tempat ini adalah tempat di sekeliling daerah Padang Efrata di Bethlehem. Ya, jadi kalau kita lihat di atas tadi, kita tahu, nah ini, saudara perhatikan. Di mana itu? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Nah, di situ kan, di bawah ini Yerusalem, kemudian turun sedikit. Nah, saudara, di sini kita lihat ya. Oke, kita kembali. Saudara, Nazaret dari kata netzer artinya adalah tunas atau taruk yang akan tumbuh. Jadi, dialah tunas. Dialah taruk yang akan tumbuh. Jadi, saudara perhatikan. Nazaret itu adalah tempat di mana orang-orang yang betul-betul mengalami keputusasaan
dan mereka tidak bisa berharap lagi kepada dunia ini, kepada manusia, kepada termasuk di dalamnya adalah saudara kepada Tuhan. Jadi tunas itu ditimbulkan oleh Tuhan. Pohonnya sudah mati, saudara. Pohonnya sudah dipotong. Jadi pohonnya sudah nggak ada, sudah ditebang, sudah hancur. Dan dari pohon itu kemudian tumbuh tunas atau taruknya keluar lagi. Dan akhirnya menjadi pohon yang besar, dari situ kan menjadi pohon besar. Jadi Tuhan melihat bahwa bangsa Israel itu seperti pohon yang seperti itu, dan kemudian Kristus adalah Nazaret. Yang berasal dari apa? Berasal dari taruk. Berasal dari kuasa Tuhan yang kecil. Sudah kita ingat ilustrasi perumpamaan kerajaan Allah. Biji sesawi. Dan perkataan Tuhan Yesus, kamu harus setia dalam perkara yang kecil, yang seolah-olah nggak ada harapannya, yang seolah-olah itu semua orang tidak ada menolong kita, tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat kita. Saudara, disitulah Tuhan akan memberikan kita satu kuasanya yang luar biasa, yang orang tidak pernah tahu bagaimana itu nantinya. Jadi Tuhan Yesus adalah Yesus yang berasal dari Nazaret. Apa arti Nazaret? Adalah pohon yang sudah ditebang, yang tidak ada harapan. Dan di situ Yesus adalah taruknya. Dia adalah tunas untuk menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan. Dan bukan dari Yerusalem, tempat yang besar. Bukan berasal dari bait Allah yang luar biasa, imam-imam. Dan bukan berasal dari tempat para ahli Taurat itu yang belajar di sana. Saudara, Tuhan memilih adalah Nazaret. Pohon yang tumbang, pohon yang sudah ditebang, yang sudah tidak ada harapan. Dan di situ Netzer, dari kata Netzer atau Nasera. Itu artinya apa? Bahwa disitulah ada pengharapan dari Tuhan. Jadi Yesus adalah di antara seluruh pengharapan-pengharapan yang sudah mati itu. Maka Yusuf dan Maria diberi oleh Tuhan, dan malaikat itu datang dan mengatakan, anakmu ini adalah Nazaret. Anakmu ini adalah juru selamat. Anakmu ini adalah tunas yang diberitahukan oleh Yesaya. Dan Tuhan Yesus waktu membaca Alkitab itu, ya, Alkitab Perjanjian Lama, dan dia mendapatkan giliran persis Yesaya 61 yang membahas tentang bahwa dia adalah tunas itu, pengharapan itu. Dan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu. Bukan sesuatu yang kebetulan. Wah, insiden gitu kan. Wah, kebetulan. Bukan, saudara. Ini sudah dirancang Tuhan. Sampai kapan dia datang, hari apa, jam berapa dia berdiri, dan dia menunggu, kemudian diberi kitab itu, dan dia buka. Dan dia membaca Yesaya 61 ayat 1. Dan waktu ayat yang kedua, saudara, dia hanya mengambil tahun rahmat Tuhan. Pembalasan murka Allah, pengadilan, penghakiman, dia stop, nggak mau. Nggak dibaca oleh dia. Kenapa? Karena nanti dia akan datang kedua kali, barulah ayat itu dibaca oleh dia. Barulah ayat itu digenapi. Maka di sini, saudara, siapakah yang akan masuk kerajaan Allah? Saudara, dari latar belakang yang saya jelaskan ini, berarti saudara, orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak bisa mengandalkan dalam hidupnya apapun, orang-orang tertawan, orang tertindas, orang-orang yang disiksa, orang-orang yang ditekan, orang-orang yang betul-betul ditindas oleh penguasa-penguasa dan mereka nggak bisa apa-apa. Dan orang-orang inilah yang akan menjadi sasaran dari Tuhan Yesus. Ini lambangnya apa? Ini lambangnya bangsa Israel, saudara. Ini lambangnya bangsa Yahudi yang sudah kehilangan pengharapan, kehilangan penantiannya, dan semangatnya sudah patah. Dikatakan Yesaya tadi. Semangatnya sudah remuk, sudah hilang. Dan Yesus di dalam keluarga Yusuf dan Maria, saudara, itu akhirnya taruk itu tumbuh. Tunas itu akhirnya lahir. Ya. Dan ini adalah salah satu penggenapan yang ya luar biasa. Saudara. Jadi Nazaret itu selalu menyertai. Kenapa Nazaret? Kenapa Nazaret? Nah, saudara, saya lihat ini ya ayat-ayatnya. Coba perhatikan. Matius 21 ayat 11 dan Lukas 24 ayat 19. Yesus diluluhkan dan disebutkan Nabi. Yesus adalah Nabi. Nabi Yesus dari Nazaret.
Bahkan roh-roh jahat yang ketemu Tuhan Yesus menyebut Tuhan Yesus dengan apa? Engkau anak Allah, engkau Yesus dari Nazaret. Nah, kenapa Nazaret ini diomong terus? Kalau nggak ada gunanya kan ya kamu Yesus anak Allah, selesai kan? Kenapa dari Nazaret, dari kota Nazaret, dari desa Nazaret, dari Nazaret? Selalu diomongkan. Karena saudara, Nazaret itu menunjukkan penggenapan Yesaya 61 dan seluruh kitab Yesaya menunjuk kepada Tuhan Yesus yang taruk tunggul atau disebut apa ya? Kalau itu tunas itu ya, kalau kita lebih jelasnya itu tunas. Itu roh-roh jahat. Bahkan orang yang meneriaki dia, orang-orang yang pendarahan, orang-orang buta, Yesus anak Daud, dan dia berteriak seperti itu dan menambahi dari Nazaret, orang Nazaret. Petrus, perempuan yang selalu bersama Tuhan Yesus, dan waktu lihat Petrus gitu kan, apa yang mereka kenal tentang Tuhan Yesus? Oh, kamu itu temannya Yesus yang dari Nazaret. Jadi perempuan yang akhirnya membuat Petrus itu tahu menyangkali 3 kali karena dia membantah Yesus yang dari Nazaret. Yesus yang bukan tunas dari Yesaya. Saudara, Petrus itu bukan hanya menyangkali Tuhan Yesus yang cuma pekerjaan karena kemesiasian, bukan. Dia menyangkali tentang apa? Tentang nubuatan Yesaya 61. Jadi dia bukan menyangkali soal pribadi ya, dia menyangkali semua nubuatan yang menunjuk pada Tuhan Yesus dan dia mencari Tuhan Yesus. Saudara, dia mengatakan, aku tidak mau, aku menyangkali dia. Aku nggak mau. Saudara, orang muda yang bangkit juga sama. Gabriel juga sama. Waktu datang kepada Maria juga mengatakan, Nazaret, menemukan dia. Musa mengatakan bahwa, saudara dikatakan, saya menemukan dia, yaitu orang yang dikatakan berasal dari Nazaret. Yesaya juga menjelaskan itu. Dan Nathanael mengatakan, adakah yang baik berasal dari Nazaret? Nazaret itu kota yang tidak berpengharapan. Semua penduduknya udah nggak menggubris lah. Seperti kalau kita di Indonesia, ya politik Indonesia yang kita anggap nggak ada harapan lah. Udah matilah demokrasi gitu. Nah, saudara, itu artinya sama dengan hal seperti ini. Cuman ini bertahun-tahun, ratusan tahun. Dikatakan demikian. Penangkapan Tuhan Yesus juga sama. Waktu mereka mau menangkap Tuhan Yesus mengatakan bahwa ya dicari siapa? Yesus dari Nazaret. Jadi tentara-tentara itu cari siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus dari Nazaret. Dan terakhir adalah Pilatus memasang nama Tuhan Yesus. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, kenapa Nazaret ditekankan di situ? Saudara, karena itu menunjukkan satu nubuatan. Jadi, Pilatus tahu firman Tuhan. Pilatus tahu persis bahwa Yesus ini, Kristus ini, Mesias ini disebut sebagai orang Nazaret gitu kan. Karena dia membaca itu semua dan dia bukan orang yang tidak tahu Alkitab. Herodes, Pilatus itu orang-orang mengerti Alkitab. Dan dia tuliskan itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, Yesus dari Nazaret diulang-ulang terus sampai Kisah pasal 2, Yesus dari Nazaret, kemudian pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 10, pasal 22, sampai terakhir Paulus juga mengatakan kalimat itu, Yesus yang dari Nazaret. Ya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul, terus kemudian di dalam kitab Injil, Yesus dari Nazaret begitu penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia sedang menuju dan pelayanannya adalah kepada orang-orang yang tidak berpengharapan, kepada bangsa yang sudah tidak bisa diharapkan, tidak bisa mengharapkan, tidak bisa ada harapan, dan tidak ada semuanya, sekecil apapun harapan itu. Dan Tuhan Yesus kemudian datang. Saudara, mungkin selama ini kita mengenal Nazaret itu, kita nggak pernah berpikir sejauh itu kan, ya, tidak berpikir sampai sedemikian rupa gitu kan, yang artinya itu bahwa arti Nazaret itu, saudara, itu berarti bahwa kita sedang masuk di dalam pengertian yang jauh lebih dalam, jauh lebih mendasar, bahwa itu berkaitan dengan tunggul, taruk, dan tunas dari Daud, dari Isai. Keturunan dari Isai, anaknya Daud, dan dari Daud, tunas Daud. Ya,
Oke. Nah, saudara, kita lihat di sini. Saya akan membawa kita untuk menyelidiki hal yang luar biasa ini ya. Nah, saudara ini. Nah, saudara, ini yang terakhir ya. Di kota Nazaret, ya di daerah Nazaret disebut kota ya, walaupun itu adalah ya tepatnya sih kalau suasananya desa ya. Karena zaman dulu itu beda dengan sekarang. Dulu desa itu kota, saudara. Sekarang ini, wah kota itu gede kan. Nah, saudara perhatikan. Kenapa Nazaret itu menjadi penting dan kemudian di sanalah Yesus mulai hidup dan mulai semuanya di sana. Saudara, setelah saya lihat, saya selidiki dan berada di sinagoga itu, Tuhan Yesus memulai seluruh pelayanan dengan membuka kitab Yesaya, membuka satu zaman yang baru, membuka satu peristiwa yang selama ribuan tahun tertutup. Dan dikatakan dalam kitab Wahyu, dialah yang membuka kitab itu. Dalam kitab Wahyu kan, kita sudah mendengarkan setiap minggu kan ada khotbah seri Wahyu. Dan dikatakan bahwa anak manusia itu membuka kitab kehidupan itu dan kemudian membuka kitab yang kecil itu. Nah, saudara, ini menunjukkannya apa? Dia sedang membuka penggenapan dan dia kemudian yang sudah hampir 600 tahun Yesaya kepada dia dan kemudian dia buka kitab itu dibuka menunjuk pada siapa? Menunjuk pada dirinya. Nah, saudara, jadi bagaimana Tuhan Yesus kemudian membereskan dan pemberesan seluruh daripada kehidupan sudah bobrok itu di dalam dua hal. Nah, saudara perhatikan ya. Yang pertama, Tuhan Yesus masuk ke dalam rahim Maria. Kenapa ke rahim Maria? Kenapa Tuhan Yesus nggak datang tanpa rahim gitu? Saudara, karena rahim Maria adalah atau rahim daripada Hawa, Adam dan Hawa. Dari rahimnya itu keluarlah manusia-manusia yang jatuh dalam dosa, dan dari rahim itulah, dari keturunan darah daging itulah, Adam itulah, manusia jatuh dalam dosa. Maka Tuhan Yesus memperbarui seluruh daripada generasi yang baru, di mana dia mulai di rahimnya Maria. Pemberesan yang pertama. Jadi Roh Kudus memakai rahim Maria untuk anak Allah Maha Tinggi. Untuk apa? Menghentikan kematian rahim dari Hawa yang terus di dalam dosa, dan di dalam rahim Maria keluarlah anak yang tidak berdosa. Jadi menyucikan rahim Maria, kandungan daripada Maria, mengawali kehidupan manusia yang bersih, yang suci, yang kudus, yang tanpa dosa. Dan ini luar biasa sekali. Jadi seluruh manusia yang lahir dari kelahiran Kristus, yang menjadi alam menjadi manusia itu, maka semua yang lahir di dalam kelahiran Kristus, saudara, semua akan menjadi sama dengan Kristus. Dan pemberesan kedua di mana? Sama dengan rahim. Saudara. Nah, ini kita hubungkan. Ya, sama dengan rahim. Saudara, Tuhan mengutuk tanah. Masih kita ingat ya, mengutuk tanah, dan manusia nggak bisa lagi bekerja seperti di Firdaus. Yang begitu sempurna, begitu indah, begitu baik semuanya. Wah, luar biasa, harmonis, shalom. Dan di sini nggak bisa. Maka Tuhan memulihkan semuanya. Tadi kan membereskan dosa manusia di dalam rahim Maria, dikuduskan, disucikan, dan Yesus lahir menjadi manusia yang kudus, yang suci, yang tidak berdosa. Jadi semua orang Kristen, ini orang Kristen ya, dilahirkan melalui kelahiran Kristus, lahir bersama dengan Kristus, dan mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Dan bersama dengan Kristus, kemudian di dalam rahim pemberesan inilah, lahirlah manusia-manusia yang tanpa dosa di dalam Kristus. Nah, pintunya apa? Rahim Maria. Dan yang kedua, pemberesan kedua adalah rahimnya adalah rahim kuburan. Kenapa orang-orang Chinese rahim kuburan itu seperti rahim perempuan? Saudara kalau lihat ya, itu gundukan dan kemudian di depannya ada ininya, ya, nisannya. Dan nisan itu persis tempat rahim. Jadi nisan tempatnya rahim. Jadi ini gundukan rahim. Nah, hampir semua orang zaman dulu itu gundukan dan kemudian dikasih gitu. Itu artinya adalah rahim. Saudara, Tuhan Yesus di
mati, masuk ke dalam rahim bumi, dan dia dibangkitkan, dan melalui rahim bumi yang mati di dalam manusia Adam. Nah, perhatikan saudara, tadi kan kelahirannya kan, sekarang Adamnya. Nah, di dalam Adam yang mati di dalam rohani ini, yang tadi keturunannya kan, sekarang ini adalah pusatnya, pusat kematiannya, yaitu di mana? Di alam tanah, yang berasal dari tanah dan kembali pada tanah dan mati dan dikubur di dalam kematian dan di dalam tanah. Artinya adalah Tuhan Yesus dikuburkan di bumi ini, atau bumi artinya Adamah, tanah ya artinya Adam. Adam itu artinya tanah. Dan di dalam tanah inilah Tuhan Yesus menyempurnakan Adam yang gagal menjadi Adam yang kedua, yang sulung Adam yang terakhir, yaitu dirinya. Dan mengeluarkan seluruh kutuk onak duri itu kemudian dibuang oleh Tuhan, dan dia membangun kembali alam semesta, langit dan bumi yang baru, dan membuat kita mendapatkan tubuh yang baru itu di dalam rahim yang kedua ini. Yang dulu dipakai oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan dari tanah itu, membentuk manusia Adam dan kemudian Hawa. Dan di sini karena Adam sudah jatuh, maka seluruh kutukan dikutuknya adalah tanahnya. Nah, sekarang tanah itu dikembalikan oleh Tuhan Yesus. Dan waktu dia bangkit, dia berasal dari mana? Dari dalam bumi ini, yang sudah hancur, sudah dikutuk oleh Tuhan. Dan langit dan bumi yang baru, tanah yang baru itu kemudian dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Dan mengalirlah ke segala bangsa. Nah, itu ada di dalam Wahyu pasal 20-21. Dari mulai pasal 20 ya, 21, 22. Nah, saudara, di situ ada pohon kehidupan dan mengalir semuanya. Dan itu siapa dia? Dan itu ada karya Kristus. Jadi, saudara, rahim Maria dan rahim bumi yang menunjuk kepada asal-usul manusia. Adam diciptakan dari tanah. Yesus mengembalikan tanah yang terkutuk dan yang mematikan itu tubuh manusia yang mati, yang hancur, yang tidak bisa lagi dihidupkan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menghidupkan? Yesus mati, masuk ke dalam tanah, ke dalam kubur, ke dalam rahim bumi, dan dia dibangkitkan. Dan disitulah tubuh kita yang mati, kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus dengan kuasa kematiannya, kebangkitannya, dan kemudian dengan roh kita diangkat dan menuju surga, bertemu di udara. Nah, saudara, ini saya waktu memikirkan ini, saudara, ada sesuatu yang nggak ada pernah orang yang bisa mengerti kedua sambungan ini, saudara, antara rahim Maria, kemudian Yesus mati di dalam rahim bumi, dan ini apa kaitannya? Dan ini semua berkaitan dengan apa? Dengan asal-usul penggenapan kejatuhan manusia. Dan inilah keindahannya. Inilah arti Nazaren juga. Artinya apa? Tanah sudah nggak ada harapan. Rahim sudah tidak ada harapan. Pohon sudah nggak ada harapan. Israel sudah tidak diharapkan. Dan tidak ada harapan apapun di manusia. Seluruh manusia siapapun nggak ada harapan. Dan di situ Tuhan mengatakan apa? Disitulah aku akan memberikan Mesias. Aku akan memberikan Taruk, Tunas, dan Tunggul yang baru. Dan itulah kerajaan Allah. Itulah hidup Kristus. Jadi kerajaan Allah itu, saudara, bukan kita lihat kerajaan yang seperti ada kerajaannya. Bukan itu, saudara. Terus ada tentaranya. Bukan itu, saudara. Kerajaan yang disebut oleh Tuhan adalah di mana dia memerintah, dia menguasai dan segala jagat, dan bukan kerajaan yang berbentuk militer, bukan, saudara. Tapi bagaimana Tuhan menguasai hati manusia yang mati di dalam rahim Maria, yang mati dalam rahim bumi, dibangkitkan oleh Tuhan dan menjadi bait Allah dan menjadi kerajaan yang baru, kerajaan imamat rajani. Oh, ini luar biasa. Jadi titik awal Nazaren itu adalah titik awal di mana Tuhan Yesus memulai dan membuka di sinagoge Nazaret. Dia mengatakan bahwa genaplah apa yang tertulis dalam kitab Yesaya. Dan dia kemudian menggenapi seluruhnya. Bagaimana dia menggenapi? Karena dia dilahirkan dari seorang rahim, seorang perawan. Dan dia menjadi manusia satu-satunya yang bisa menjalankan seluruh nubuatan itu.
yang sudah diberitahukan, sudah dibuatkan. Dan dia menjadi yang sulung dan tidak ada yang lain, satu-satunya. Dan kemudian dia mati ke dalam tanah. Dari tanah kembali tanah. Dari debu kembali kepada debu. Saudara, dan itu semua adalah tanda petik, yaitu satu kematian manusia dan tidak ada orang yang bisa melawan perkataan Tuhan ini. Dari debu kembali debu, tanah kembali tanah, dan hanya Kristus yang bisa mengembalikan debu itu menjadi manusia lagi, tanah menjadi manusia lagi. Dan itu hanya Kristus. Jadi ini saya pernah khotbah ini udah lama ya di dalam kematian. Dan kemudian ada seorang, saya lupa, pendeta udah tua ya, terus tanya pada saya, waduh, saya bersyukur. Kenapa? Saya kata, kenapa? Wah, saya baru mengenal ada rahasia ini. Saya dulu bingung, ini bagaimana ini manusia, bagaimana kita disempurnakan. Hari ini saya mengerti, Pak. Dari kalimat ini mengerti. Berarti itu yang disebut sebagai rahim Maria, rahim bumi. Kenapa? Untuk mengembalikan, memulihkan seluruh kehancuran manusia. Wanita melahirkan kematian seluruh keturunan. Ada melahirkan kutukan, dan semua diambil Tuhan Yesus dan diangkat Tuhan Yesus dan diubahkan, direstorasi. Ya, oke. Saya pikir hari ini cukup sekian. Kita hari Sabtu nanti membahas yang lebih dalam lagi tentang aku bukan datang ya. Dan juga siapakah orang-orang ini ya. Kita akan belajar di hari Sabtu. Kita bersyukur kita bisa mengerti tentang Nazaren, tentang arti daripada Yesus datang sebagai Mesias. Dan hari ini kita belajar tentang rahim Maria yang kudus itu, dan rahim yang bumi ini yang dikuduskan oleh Tuhan dan akan menciptakan tubuh yang baru dari tubuh kita ini, dan memberikan tubuh yang baru dan menciptakan langit dan bumi baru, menciptakan bait yang baru. Semua berasal dari kekuatan Kristus yang mati 3 hari dan bangkit itu. Ya. Oke, kita bersyukur, kita masuk dalam doa ya.